dipersilakan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah miftahi babi rahmatillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan segenap PKN pengurus Masjid Al-Mu'minun di bawah komando Akhina Fadil, sahabat saya tercinta Karol Ustaz Dery Iskandar beserta jajarannya, yang sama-sama kita hormati Ketua RW 07 Bapak Muhammad Said, segenap para tokoh masyarakat, para asatizah, para sholimin sholimat, dan juga para kaum du'afa, anak-anak yatim, dan para janda. Ada janda? Oh banyak. Yang mohon maaf tidak disebutkan satu persatu, insya Allah sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat dan maafan. Alhamdulillah, di siang hari yang penuh makna ini kembali kita dipertemukan oleh Allah dalam naungan satu bulan suci, yang insya Allah kita kembali menjadi sosok manusia yang fitri. Kita berdoa mudah-mudahan ibadah puasa yang kemarin yang sudah kita rampungkan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang saat ini sedang kita kerjakan di hari ke-9 dari bulan suci Ramadan, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan lahir dan batin sampai penghujung Ramadan nanti. Amin ya rabbal. Salawat bertabur salam kembali terlimpah ruah karibaan junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak yang saya muliakan, selepas kita melaksanakan sholat zuhur berjamaah, bukan hanya sekedar kita duduk bersimpuh bertatakan sajadah beraneka warna, kegiatan Ramadan di mana tempat selalu digaungkan bahkan dimeriahkan, baik pekan nuzul Quran maupun para donasi, para orang-orang yang ingin menyisihkan nilai hartanya di jalan Allah. Inilah bulan suci Ramadan. Kebetulan Masjid Al-Mu'minun mengumpulkan kita semua dalam rangka santunan yatim dan kaum du'afa sekaligus janda. Di belahan bagian bumi manapun, jumlah orang-orang miskin selalu lebih banyak dibanding orang-orang kaya. Benar Bu? Bu? Benar? Benar apaan? Jumlah orang-orang miskin saat ini lebih banyak dibanding orang-orang kaya. Ada orang dipanggil pandai karena ada orang bodoh. Ada orang dipanggil kaya karena ada orang miskin. Ada siang, ada malam. Ada pasang, ada surut. Ada saatnya hujan, ada saatnya banjir bandang. Ada saatnya banjir, ada saatnya surut. Ada pejabat, ada penjahat. Ada penjahat sekaligus pejabat. Ada nggak kira-kira? Banyak sekarang. Bahkan itulah yang namanya kehidupan yang saat ini sedang kita jalani, bahkan kita alami bersama.
Oleh sebab itu kurang lebih 14 abad silam yang lalu Baginda Rasulullah SAW pernah menyampaikan statement lewat hadis yang sangat populer. Beliau sampaikan pesan ini dengan nada yang cukup singkat, padat, penuh manfaat dari dunia sampai akhirat. Apa kata beliau? Ajaban li amril mu'minina li anna amrahu kullahu khair. Saya heran, kata Rasul. Kata siapa, Bu? Kata saya. Saya heran, kata baginda Rasul, segenap persoalan orang-orang mukmin ini, seluruh persoalannya adalah baik. Apa sih hubungannya dengan hadis beliau? Ini Ramadan. Ketika ada orang diberikan rezeki yang banyak, kemudian dia bersyukur. Cara bersyukurnya ini dia sisihkan hartanya di jalan Allah. Dititipkan hartanya di tempat-tempat penitipan yang benar-benar nantinya akan disalurkan tepat sasaran. Dititipkan itu semua demi apa? Demi mencari keridhaan, bakal mendapatkan nilai tambah pahala kebaikan di mata Allah. Itu pun adalah baik. Ketika dia tertimpa musibah yang pertama belum selesai, sudah menanti musibah berikutnya, silih berganti seakan-akan tidak mau berhenti. Kayak saudara-saudara kita, Bu, ya, Ibu memberikan tambahan nilai keberkahan, bahkan merajut nilai kemuliaan di hadapan Allah. Tapi sebaliknya pelajaran itu pun sama. Kenapa musibah datang begitu cepat? Harus kita koreksi. Oh, mungkin kita banyak salah di mata Allah, benar. Oh, mungkin kita banyak kedosaan, kehilapan, yang pada akhirnya orang-orang terbaik pun akan terdampak, terkena hal-hal yang Allah libatkan. Allah berikan bencana di tengah-tengah bangsa kita. Na'udzubillah min. Bukan berarti kita santai lupa doang di sini, kok. Jangan mentang-mentang alhamdulillah kita jauh dari banjir. Benar. Tapi bagaimana cara kita empati kepada mereka? Empati inilah yang kita sosialkan lewat Ramadan. Makanya Ramadan ini bulan di mana Allah titipkan pesan-pesan cintanya lewat apa? Dua kesempatan hari ini saya sampaikan. Insya Allah dua ini selesai sampai waktu maghrib. 7. Lahir 7. Dua yang Allah pesan buat siapa? Buat kita nih. Yang kecil, yang tua, yang muda, semuanya dapat pesan dari Allah. Apa pesan yang harus kita pelajari lewat Ramadan ini? Ramadan mengajarkan tingkat kedermawanan. Tuh. Datang bulan Ramadan berbondong-bondong tuh. Orang ngapain? Santunan. Orang ngapain? Titip di masjid. Orang ngapain? Kumpulin orang-orang baik. Tapi yang namanya pelajaran Ramadan, ibu bapak, ini harus ada hasilnya. Enggak selamanya kita 1 bulan penuh menumpuk kebaikan, tapi kebaikan ini harus direalisasikan atau dicuantakan saat apa? Selesai Ramadan, mohon maaf, enggak berhenti dong untuk infak, enggak berhenti dong untuk santunan yatim, enggak berhenti dong untuk sholat berjamaah siang hari, bahkan subuh dan lain sebagainya. Apakah cuma selantar itu saja? Setiap masuk Ramadan amal ibadah banyak. Saya punya teman sampai hari ya sampai gini hari kagak sadar juga tuh, Pak. Ya sampai gini hari usia udah di kepala hampir 60 tahun. Dia beribadah mantap selama Ramadan, dia ibadah. Dia sholat, dia zikir, dia tahajud, dikembangkan nilai kebaikannya, dikumpulkan, diberikan hartanya di jalan Allah. Selama 1 bulan penuh doang. Selesai Ramadan, mohon maaf, aktivitas yang Allah wajibkan selesai, alias tidak dikerjakan kembali, termasuk yang 5 waktu. Apa jawabannya? Pak Ustaz, amal saya sudah banyak. Di mana? Selama Ramadan. Kata siapa? Itu kata Nabi.
Kan kata Nabi, dilipat gandakan nilai pahala adhafan mudha'afah selama 1 bulan penuh. Betul Mas, selama 1 bulan penuh dilipat gandakan. Selesai lipat ganda ini, kita lipat kembali ke dalam diri kita. Selesai Ramadan, ayo tingkatkan kembali kualitas keimanan dan ketakwaan kita. Di mana? Di rumahnya Allah. Jangan selesai Ramadan selesai semua. Ramadan 3 kali khatam, selesai Ramadan kagak ngaji-ngaji lagi. Selama Ramadan kumpul berjamaah 5 waktu, selesai Ramadan 3 bulan kagak ke masjid lagi. Apakah di sini namakan selesai atau lulus Ramadan? Belum kok, yang ngomong aja belum tentu. Ya, makanya kita diajarkan Ramadan sebagai apa? Bulan kedermawanan, memiliki tingkat kepekaan yang luar biasa. Tengok di belakang kita ada siapa? Makanya Ramadan itu Bu, Ibu, Ramadan Pak, bulannya keluarga, bulannya tetangga. Bulannya keluarga, lihat Pak, para bini dah. Bini kita di rumah, Masya Allah, para kaum ibu nih, hebatnya luar biasa. Tingkat sosial di tengah-tengah keluarga mahal luar biasa. Mengayomi rumah tangga, melayani suami dan anak-anaknya selama 1 bulan penuh. Lihat acara kalau nggak ada ibu-ibu di mana-mana kagak rame. Benar. Ya, apalagi banyak janda di sini. Ya, Masya Allah. Oh ya, Allah panjangkan umur Bu ya. Iya, Masya Allah. Ya, ulung terkukur mentok di jendela. Ya, hatiku hancur gara-gara janda katanya begitu. Kaum ibu Masya Allah, ngapain aja ramai dia. Coba kemarin sebelum puasa dah, Masya Allah, jalan-jalan ke Anyar. Hari Jumat udah bikin lontong. Iya, minggu basi ya. Basi Ustaz. Kalau kaum bapak jalan-jalan kering. Kenapa? Emang ini kagak mau apa-apa. Tapi kaum ibu lihat kan. Apalagi puasa kayak gini Pak. Lagi buka puasa, ingat ntar malam sahur sama apaan ya. Iya. Lagi sahur besok buka puasa sama apa ya. Laki kagak mikirin. Lagi sahur yang keluar itu lagi telur dadar sama mie goreng. Lihat. Apalagi ibu-ibu padiata. Ini udah hari ke-9. Menjelang macam. Oh lihat tuh, dia muter Pak tuh, para bini tuh. Dia muter tuh, nyari makanan takjil tuh. Ditawak keran tahu tuh diputerin dan tuh seputar dapat semua, berangkat pulang ke rumah, kumpul dengan keluarga. Oh, pulangnya keluarga kumpul. Suami yang biasanya pulang kerja jam 8 malam, jam 5 udah jodoh di rumah. Iya, udah kumpul tuh. Makanya Ramadan Masya Allah kumpul keluarga besar dari Bani Anu, Bani ini, semuanya kumpul tuh. Dengan dan pada siap-siap atau gelar karpet Masya Allah. Yang deketan dikit duluan datangnya, yang jauhan biasa macet dah. Ya, kumpul atau ya setengah 6 lewat 15. Mulai tuh kalau adanya enak banget tuh dinuangin air dan diabsenin atu-atu anak pertama cucu gua mantu emak. Makanya kalau malam takbiran kalau masih ada emak enak banget Pak. Malam takbiran kalau masih ada bapak sama emak enak. Samping rumah ada langgar, tau langgar? Musola, malamnya takbiran dah tuh. Itu bapak sama emak nunggu kapan? Tuh nunggu kuli, bapak megang kapan? Walinya dipegangin sama bapak kita, dipegangin dorongnya kita nunggu dah tuh. Bapak kita maaf aja. Kenapa? Emang nyakin pakai utang doang begitu. Tuh emak enak banget. Udah tuh kumpul dah tuh baca doa. Asyhadu an la ilaha illallah astagfirullah nas'aluka jannata wa na'udzubika minan nar. Masya Allah enak kumpul Ramadan. Ya anaknya dia kalau dia anaknya pada kumpul, yang kecil pada berebut remote dah. Yang satu pengen TV One, yang satu Indosiar, yang satu Antv. Bapaknya teriak jangan Antv, jangan Indosiar. Kalau bisa SCTV kenapa? Azan maghrib cepetan dikit begitu. Lihat beduk di tabu azan kumandang, Masya Allah, makan semua. Kalau bini kita, yang kita makan atu-atu, bakwan baru paruh kita udah 3 masuk. Tuh, orang lagi tuh. Selesai dimakan, tuh emang dia langsung ngambil uduk kagak di belonjoran dan di pojokan persis jodoh kandung kekenyangan. Oh, pada disangkut jiwa sampai surga tuh. Yang tuan dikit jiwa gonjang. Selesai sholat maghrib dia emak-emak
ngapain atuh? Dicuci piring. Benar? Lagi nyuci piring ya Allah, jam udah cepat banget, udah jam 7 lewat, 10 menit lagi mau isya. Udah tuh, dikirim tuh, diutus anaknya. Nih, kirim sono, ngapain? Emak-emak lihat, kalau sholat tarawih orang yang belum nyampe, mungkin udah sampai. Oh, ya. Pulang tuh anak nanya, Neng, imam siapa? Ya Allah, Mak, malam hari ini malam ke-10 ya imam lama, jangan lama, pindah aja, udah ambil sama kita. Udah mau berangkat, dah tuh masih ada waktu 7 menit. Di belakang ditonjol, dah tuh ya, di bawah tuh yang namanya minyak apa tuh? Ya, minyak angin diturut-turutin atau ngapa kaki lu ya Allah luang banget tuh tadi buka puasa keluarga enak banget dah tuh. Iya, kaki lu pada kelihatan mau tuh ulang nadinya Masya Allah. Udah selesai sholat taraweh, pulang dah tuh. Emang di pada tidur kan dah tuh. Dilanjut lagi cucian piring, dicuci piring, selesai dilanjutin makanan buka puasa tadi dah. Ya ditengok dah tuh jam 9, ya Allah, laki udah molor di depan TV. TV nonton dia, bukan dia nonton TV kan begitu. Itu laki tidur persis kita mau basah, mau dibilang sakit makan doyan. Jam 9 mata piring kita Pak masih tajam banget dah tuh. Ingat ya Allah, belum lupasin bawang, belum ntar malam sahur. Cabai berapa kilo sekarang kok? Oh, mahal dah tuh. Sabar aja sabar. Udah diirisin tuh jam 10 langsung ditidur Pak. Jam setengah 2 udah bangun. Bangun ngapain? Dia tahajud, diampar sajadah dah tuh. Selesai tahajud, Masya Allah dilihatin dah tuh mantunya pada nginap masih pada tidur, itu laki masih klok gigi 4 tanjakan kloker gitu ngorok dah tuh. Udah ditahan jam 2 udah mulai berisik dah tuh. Siapa? Nih pasukan Bodrexin. Bangunin sahur diomelin, nggak dibangunin kesiangan. Ayo bangun, ayo kita bangun, antepin aja Bang. Jangan diomelin dia pada bangun sahur. Cuman Ustaz pesen yang kalau bangunin sahur ya pakai orang jangan dikebuk-kebuk pada bolong. Tuh, ya Allah, mulai berisik dah tuh. Mulai apa? Nyari sesuatu dah tuh. Pengen goreng sesuatu, minyak goreng kagak ada. Ada ketemu di pojokan. Emang tinggal aku aja bimoli dah tuh. Diangkat dah tuh, ya Allah ingat, ya ini lagi bimoli minyak goreng mahal lagi. Ya, akhirnya diteriak dah tuh. Terlalu mahal, harus ku bayar kecuranganmu dengan air mata. Laki bangun, bini gua gila. Selesai makan kumpul bareng. Jam 4 mulai siap-siap. Mana? Ke masjid. Ya Rinda, ntar pulang mau dicuciin. Selesai pulang dari masjid, Masya Allah Pak, bini belum tidur lagi tuh. Dengan cucian pada numpuk, benar. Rendam tuh. Pakai rinso nggak ada, pakai daya bukan yang lain. Iklan lagi masuk. Jangan dengan doang, kok bau tuh pakaian, cuci. Selesai dicuci, selesai jam setengah 10 Pak, ditidur lagi dah tuh. Jam 2 udah bangun, tuh hebatnya kaum ibu. Makanya saya katakan kepada kaum bapak 10 terakhir menjelang mau lebaran, bini minta THR, kasih tuh. Bu, ibu minta THR, minta sama laki seminggu lagi mau lebaran. Kasih Pak, kasih tuh. Kenapa ya Allah? Bukan kenapa. Bini ngomong tuh teriak, Bang, tetangga kita tuh Bang, baru pulang dari Ramayana Bang. Mana? Tuh kantongnya kantong merah, tulisannya Ramayana Bang. Kapan Bang kita ke Ramayana Bang, beli baju buat anak Bang? Laki ngomong, ya Allah Neng, laki lu kan cuma jadi modal imam masjid doang. Kali Bang tadi kayak masjid Al-Mu'min kasih THR kali begitu. Ya mohon maaf Ustaz, emang udah digituin. Udah bayar itu. Ya ada badeka juga. Biar pikirin lah tuh, ya Allah. Ini kadang-kadang mohon maaf, ibu juga saya kasih saran ya. Bu, empok juga yang salah. Jangan salah lihat, banyak imam di akhir 10 Ramadan baca surat bolak-balik. Gara-gara apa? Gara-gara empok tuh nuntut THR. Dimaju ke depan mikir dah tuh, ya Allah iya THR belum. Baca surat Al-Ma'un bolak-balik dah tuh. Makmum goblok juga lagi.
Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini gara-gara kok. Tuh makanya di Ramadan bulannya keluarga, bulannya tetangga. Tengok nih, lihat. Kita menengok anak-anak yang perlu kebutuhannya kepada kaum duafa. Ini Ramadan, makanya meningkatkan tingkat kedermawanan. Buat siapa? Buat hamba-hambanya, siapapun orangnya. Enggak mesti orang yang kaya untuk mendermakan hartanya, enggak mesti. Enggak mesti orang yang ekonomi di bawah garis kemiskinan. Kenapa semuanya ingin mengambil curi setar keridhaan dari Allah Subhanahu. Apa yang kita infakkan Pak, Masya Allah, nilainya tambah tuh. Bal yazdad akan bertambah, ujung-ujungnya berkah. Alhamdulillah. Wa ma anfaqtu min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairu raziqin. Apa yang diinfakkan buat siapa? Buat masjid, buat yatim, buat janda, semuanya, maka Allah sebaik-baik yang akan memberikan rezeki yang banyak kepada siapa? Kepada hamba-hambanya. Alhamdulillah. Singkat yang berikutnya apa? Yang terakhir, Ramadan mengajarkan kita untuk cinta sesama. Mana nih anak-anak yatim? Ya, makanya adik-adik, anak sekalian, ya kalian terus berkreasi mengukir prestasi. Walaupun ayah anda kalian telah kembali kepada Allah, tapi andalah yang terus mentransfer doa buat mereka-mereka. Jangan sedih yatim piatu, tiada punya ayah dan ibu. Jangan sedih yatim piatu, tiada punya ayah dan ibu. Tapi sedihlah tak punya ilmu. Jalan mana hendak dituju. Terereng torereng torereng topeng. Nasi Daria volume 9 nomor 3 tahun 90. Ini lagunya buat siapa? Lagunya buat anak yatim. Emaknya ada. Baru sekarang, oh aku rasakan, tak punya suami, dijegang kesunyian. Ibu ya, tuh ini lagunya buat dua-duanya. Mudah-mudahan ibu berkah, dipanjangin umur. Bu, doain nih anak. Kenapa? Di tangan ibulah mohon maaf. Di tangan ibulah mohon maaf, Bu, orang menjadi sukses karena tangan ibu. Orang menjadi mulia, besar di mata Allah, besar di mata dunia. Kenapa? Kata kunci cuma satu, tangan ibulah ya yang menjadikan mereka ini akan menjadi figur rumah tangga ibu dan menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Mana buktinya? Nabi udah contohkan, Pak. Pernah suatu ketika di hari raya Idul Fitri, selepas sholat Idul Fitri, seluruh sahabat kembali ke rumah menemui keluarga dan anaknya. Tinggal Nabi seorang diri di dalam masjid. Kemudian Nabi kembali ke rumah. Selangkah, 2 langkah, 3 langkah, Nabi menghentikan langkahnya. Kenapa? Karena melihat ada sekelompok anak bermain berlari ke sana kemari, didampingi oleh ayahnya, didampingi oleh ibunya, membawa makanan yang enak, pakaian yang hebat, serba memikat. Senyum dari wajah mereka. Nabi pun tersenyum melihat tingkah laku anak-anak di hari raya Idul Fitri. Lanjut, Nabi melanjutkan langkahnya. Selangkah, 2 langkah, 3 langkah, kembali Nabi menghentikan langkah berikutnya. Kenapa? Karena di pojokan sana, di ujung gang sana, ada seorang anak. Ada seorang anak duduk bersimpu bertatakan padang pasir, wajahnya berhias debu, rambutnya gimbal, tubuhnya bergetar seolah-olah menahan lapar, pakaiannya compang-camping, raut wajahnya dibalut dengan kesedihan dan kedukaan yang sangat mendalam. Ledakan tangisnya terdengar oleh Rasulullah. Saat itulah Nabi menghampiri anak ini. Kemudian Nabi bertanya kepada ini Ananda. Anak ini nggak tahu kalau yang bertanya adalah Rasulullah. Wahai Anandaku tercinta, kenapa engkau menangis di hari yang sangat mulia ini? Kenapa kau bersedih dan tidak bergabung dengan teman-teman sebayamu di sana?
mana ayahmu dan kemana ibumu? Ini anak kecil langsung menjawab dengan nada yang sangat lirih. Tuan, kalau Tuan bertanya kepada saya, kenapa saya tidak bergabung bermain dengan sahabat-sahabat tercinta saya? Kalau Tuan bertanya di mana ayahku, kemana ibuku, Tuan, aku ini hidup sebatang kara. Aku malu bergaul dengan teman-temanku yang punya ayah dan ibu, bahkan memiliki pakaian yang bagus. Ayahku telah gugur di medan tempur bersama sahabat Rasul, sedangkan ibuku, Tuhan, ibuku telah menikah lagi. Aku diusir dari kehidupan rumah tangga ibuku. Aku dicampakkan ke panggung dunia yang tidak ada manfaatnya saat ini. Aku sendiri, Tuhan. Aku sebatang kara, Tuhan. Makanya aku bersedih menangis di hari raya yang fitrah ini. Awas ibu bapak. Ternyata Nabi berdoa ketika ini anak yatim ngomong. Apa kata Nabi dalam hatinya? Ya Rob, saksikan ini anak. Barang siapa di hari raya Idul Fitri masih banyak orang-orang yang mencampakkan anak yatim, tidak memberikan manfaat, hidup bermewah-mewahan, makanan berserakan, maka laknat Allah, langit dan bumi akan melaknat orang semacam tersebut. Na'udzubillah min. Apakah Nabi meninggalkan ini anak yatim? Kagak. Diangkat tubuhnya, diusap-usap wajah yang berhias debu padang pasir, kemudian diusap-usap lalaknya. Kemudian Nabi mengatakan, wahai anakku tercinta. Mulai Nabi mengucapkan kalimat anak. Wahai anakku tercinta, jangan bersedih di hari yang sangat mulia ini. Kau tutup rangkaian kedukaanmu. Aku tanya kepada dirimu, maukah kau anggap Aisyah sebagai ibumu, Ali sebagai pamanmu, Hasan dan Husain sebagai saudara-saudaramu, Fatimah sebagai kakak tercintamu? Ketika nama ini disebutkan satu persatu oleh Nabi, kemudian ini anak kecil, makanya terbelah lebar, diperuklat Nabi SAW. Ya Rasul, ternyata engkau dari awal hingga akhir seorang manusia yang datang membawa manfaat, bahkan mendapatkan syafaat nanti dari kiamat. Lihat tuh, dipeluk tuh Nabi oleh ini anak yatim. Apakah Nabi kembali meninggalkan ini anak yatim? Enggak, dibawa pulang tuh. Dibawa pulang ini anak yatim, senangnya luar biasa. Sampai di depan pintu Aisyah, seorang istri soleha, menyambut kedatangan Rasul bersama ini anak kecil. Apa kata Nabi? Ya Aisyah, wahai istriku yang soleha, kau jadikan ini anak sebagai anak kita. Kau mandikan, kemudian kau berikan pakaian yang buat makan yang enak-enak. Jadikan ini anak kita. Aisyah langsung memeluk ini anak keras sebagaimana anak kandungnya. Alhamdulillah. Coba kalau aneh kata suami pulang dari mana-mana, pulang bawa anak, nanya, bang anak siapa? Bang, wahai istriku, jadikan ini anak kita. Kata laki-lakinya, awas tuh bang. Orang sono. Udah tuh dimandikan sama Aisyah. Dimandikan, setelah dimandikan, diapain? Dikafani? Bukan. Dimandikan, setelah dimandikan dikasih pakaian yang bagus-bagus. Upin-ipin, ada upin-ipin. Ya, dikasih makanan yang enak-enak, apa? The besto, masya Allah. Udah disisirin tuh wajahnya, rambutnya. Selesai makan, selesai berpakaian yang bagus, Aisyah berpesan kepada anaknya, wahai anakku tercinta, lebay Umi, girang tuh bocah. Ada apa Umi? Sekarang kau sudah punya ayah dan ibu. Iya Umi. Silakanlah kau main gabung bersama teman-temanmu. Silakan. Oh, lari tuh bocah girang banget, main tuh sambil lari sambil nyanyi tuh. Hei tayo, dia habis kecil ramah. Emang ada heta zaman Nabi? Udah ketika gabung, Pak, mohon maaf teman-temannya nanya, wahai temanku, wahai ya sahabat tercinta, bukankah engkau yang tadi duduk di sana di pojokan, rambutmu jimbal, pakaianmu sudah tidak karuan lagi, tapi sekarang kau sudah bagus, pakaianmu bagus, wajahmu pun sekarang sudah bersih bersinar. Aku tanya, wahai sahabatku, ya, apakah kau sudah punya ayah dan ibu? Dijawab sama ini anak, "Naam, ayahku adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibuku Aisyah, kakak tercintaku adalah Fatimah.
Yang laki Hasan dan Husain, Imam Ali adalah pamanku. Aku sekarang sudah punya keluarga baru, ayah dan ibuku. Masya Allah, dengan gegap gempita. Teman-teman yang pada main, pada ngomong, coba bapak kita bermati. Artinya apa? Ini pesan dari Nabi, jangan dilantarkan. Ini pesan orang-orang yang apa? Butuh uluran tangan, bukan hanya di bulan suci Ramadan saja. Selesai Ramadan, ayo sama-sama kita terjemahkan pelajaran di bulan suci Ramadan. Ini dua yang harus kita kedepankan. Yang pertama, kedermawanan. Yang kedua, cinta sesama. Orang yang dermawan dekat dengan Allah. Orang yang dermawan dekat dengan manusia. Orang yang dermawan dekat dengan surga, jauh daripada neraka. Masya Allah, mudah-mudahan harta yang kita keluarkan, yakinlah akan diganti oleh Allah berlipat ganda. Rizki kita mengalir berkah di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal. Ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Hadadallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Bapak Siwan Setiawan, Bapak Ketua RT 07, Bapak Nur Hasan, dan para asatidz, Ustaz Agus, alhamdulillah hadir di al-hikmah, dan seluruh jamaah baik kaum bapak maupun kaum ibu yang insyaallah kita semua selalu dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah di siang hari yang baik ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih mempertemukan kita semua dalam keadaan nikmat sehat walafiat, dalam keadaan nikmat panjang umur, terutama dalam keadaan nikmat iman dan Islam, sehingga alhamdulillah sama-sama kita dapat bermuajahah melaksanakan ibadah salat zuhur berjamaah, dilanjutkan dengan mendengarkan kajian zuhur yang disampaikan oleh guru kita, dan sekaligus kita melaksanakan santunan. Mudah-mudahan acara kita pada siang hari ini mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tercurah kepada Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita umatnya yang mudah-mudahan senantiasa kita mendapatkan syafaat husna hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, tidak banyak kalam yang saya sampaikan. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah, baik kaum bapak maupun kaum ibu yang telah sama-sama menghadiri salat zuhur berjamaah, lalu dilanjutkan dengan kajian zuhur. Mudah-mudahan langkah kita semua ke masjid ini bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, terima kasih kepada guru kita Kiai Haji Imam Wahyudi yang telah menyempatkan hadir ke masjid kita. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan, ilmu-ilmu yang beliau sampaikan bermanfaat buat kehidupan kita sehari-hari. Dan juga selanjutnya saya mengucapkan terima kasih jazakallahu khairan katsira kepada seluruh donatur yang ada di lingkungan Masjid Al-Mu'minun yang telah memberikan sebagian rezekinya untuk santunan yatim, janda, dan duafa. Mudah-mudahan apa yang para donatur berikan, keluarkan, diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berlipat ganda dan menjadikan catatan jariah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahun kemarin jandanya 50-an. Alhamdulillah saya senang udah berkurang. Tahun ini nambah lagi 65. Nambah lagi 65. Jadi kalau ada yang mau ambil boleh. Ya, catat saya gitu. Jadi alhamdulillah sedikit saya melaporkan bahwa kegiatan santunan ini yatim itu setahun 2 kali, Muharram dan bulan Ramadan. Untuk jandanya itu 1 kali, hanya di bulan Ramadan. Jadi mudah-mudahan kegiatan ini istiqomah terus, para donatur juga selalu diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sedikit saya laporkan bahwa kegiatan ini yang kita santuni sebanyak 100 orang, ya, yatim 25, du'afanya 10, jandanya 65, jandanya 65, jandanya 65, jadi 100, ya, 100 orang yang disantuni, ya, dan dana yang dikeluarkan untuk acara santunan ini sebesar Rp21.500.000. Dan alhamdulillah yang masuk dari donatur Rp16.400.000. Rp16.400.000. Sisanya itu sudah ada dari kas yatim masjid, ya, ditambah dari kas yatim masjid. Jadi alhamdulillah acara hari ini bisa terlaksana dengan baik. Sedikit saya ingin sampaikan nama-nama yang sudah memberikan donatur. Nanti kita bacakan Fatihah dan juga semoga banyak yang diniatkan untuk almarhumanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa almarhum keluarganya, diterima segala amal ibadahnya, diterangkan kuburnya, diluaskan kuburnya, dan kuburnya dijadikan maudhu miriyadil jannah. Untuk donatur yang pertama yaitu Bapak Nur Syahid dari RT 12, Bapak Ahmad Zaini RT 6, Bapak Haji Bambang RT 6, Bapak Haji Afandi RT 6, Bapak Abu Bakar RT 7, Bapak Agus Salim RT 7, Bapak Haji Samatium RT 6, Bapak Haji Muhammad Said RT 6, Bapak Ringo RT 6, Bu Meina RT 6, Bu Uki RT 6, Bapak Hendra Malik RT 7, Bu Niken RT 6, Bapak Joko Suhirno RT 1 Ciganjur, Bapak Mardianto RT 6, Bapak Sulipto RT 7, Bapak Bambang Susianto RT 6, Bapak Hadi Wahyono RT 6, Bapak Suminto RT 7, Bapak Badrudin RT 6, kakak dari Bapak Hendra Malik RT 7, Bapak Siwan Setiawan Bapak RT 12, dan hamba Allah dari RT 6. Itu yang sudah memberikan donaturnya. Semoga Allah panjangkan umurnya dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kesehatan selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Al-hadihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ya nasta'in siratal mustaqim. Itu saja. Terakhir saya mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Mohon dibuat pintu maaf yang sebesar-besarnya, dan juga mohon maaf kepada jamaah baik bapak maupun ibu kalau banyak repotin. Tidak ada semalam acara kalau berhenti ya sampai siang ini. Mohon maaf. Mudah-mudahan ini menjadi ladang ibadah pahala buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua DKM Masjid Al-Mu'minun Al-Mukarramah Ustaz MJ Iskandar SOSI. Selanjutnya sambutan yang kedua mewakili daripada Ketua RW 07 yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Said. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Yang terhormat Al-Mukarram Haji Imam Muhammad MPD, yang terhormat DKM Saudara Iskandar SS beserta pengurusannya, yang terhormat para alim ulama, para tokoh masyarakat yang saya tidak sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat kami, yang saya hormati ibu-ibu, adik-adik yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada siang hari ini marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang siang hari ini kita masih
sehingga kita dapat melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah. Langsung kita dengarkan tausiah dan pelaksanaan santunan yatim di Masjid Jami Al-Mu'minun. Mudah-mudahan segala niat kita, langkah kita, duduknya kita mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriring salam kita sanjungkan kepada yang mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita tergolong daripada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada pengurus dengan jaga dan doa Pak. Mudah-mudahan kami juga selaku pengurus RW kegiatan di sini dari semalam memang sudah capek Bu ya, sampai malam Sabtu. Nah, jadi saya selaku pengurus RW mengucapkan terima kasih wabil khusus sebagai tuan rumah saya berbaik, terutama kepada jamaah dan ibu-ibu yang sudah membantu demi mengharumkan nama baik Masjid Jami Al-Mu'minun. Bagaimanapun sebagai tuan rumah pasti ada nilai plusnya. Kalau pelayanannya bagus, servisnya bagus, pasti nama baiknya tambah bagus. Apalagi sekarang santunan yatim yang pertama di lingkungan ini udah beredar dari YouTube. Jadi udah tahu bahwa di Al-Mu'minun di lingkungan RW 7 yang pertama melaksanakan santunan yatim sebanyak 100 orang, tanggung orang paling 20-30, ini 100. Hebat ya Bu? Hebat banget. Nah ini semua berkat kerjasama dari pengurus masjid dan para donatur serta ibu-ibu. Nah, ketiga kelompok itu bekerjasama sehingga berhasil seperti pada siang hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada pengurus TKM dan jamaah, para tokoh yang sudah bisa melaksanakan. Kami tidak berpanjang kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak RW 07 Bapak Muhammad Said yang telah memberikan sambutannya. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita memasuki acara santunan, marilah kita tutup acara ini dengan pembacaan doa yang insya Allah akan dipimpin oleh Ustaz Bapak Haji Muhammad Said. Padanya kami persilakan. Astagfirullahaladzim ya Allah wa qulina sholih ya Mustafa sayyidul al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wassalamu ala tabaraka hadrat Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Hamdalillah wa iqamul madidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalil karim azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa sayyidina Muhammad salatan ina biha min al-afat wa takmil jamil hayat wa tuqadam min jamil sayyat wa darfun min jahilna wa darajat wa ghayat min jawhariyat wa Muhammad innaka syambarihum wa yu'la wa ilahayina wa kulli qadir. Allahumma ighfir lana dzunubana wa lana warhamna 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 syughara wa lil muslimin muslimat wal mu'minin wal ahya'i minhum amwat Fatabi baina baina al-khawat wa bikir warham wa tarhimin la hawla wa la quwwata illa billahil Allahumma salli wa tuqal apa ghina al-masraqi wal jannah zurika min sa'ati banar. Allahumma naqul qalim wa afwa ya qalim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin wattaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana
الدين ربنا اغفر لنا ولمن سبقونا بالإيمان ولا في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد وصحبه أجمعين لهم فيها سبل من السلام wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bapak Haji Muhammad Said yang telah memimpin pembacaan doa. Selanjutnya marilah sama-sama kita saksikan santunan anak yatim, janda dan duafa yang insyaallah akan disampaikan oleh Bapak Haji Nuryani. Padanya kami persilakan. Langsung saja, nanti yang dipanggil mohon adik-adik maju berdiri di depan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama yatim dari RT 6 Fatih, Ifin, Arsya, Juno, Maliki, Adifa, Kamila Putri, Adam, Rakil, Randy, Misa, Eja cucu Poklim, Eja ada 12. Ya, kepada Bapak Ketua RW yang ada Muhammad Said, kami persilakan. Ibu Mami mungkin bisa dibantu nih dari sini dulu. Tadi belum disebut para donatur juga nih, alhamdulillah dari Pak Haji Zainal dan istri yang memberikan cateringan buat anak-anak yatim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bushra lana nilna al-muna zalal ana wa falhana والدهر أنجز وعده والبشر أضحى مولانا.